alaina safarana hadza wa tuyanna ba'da Allahumma anta sahibu bisafari wan khalifatu bil ahli Allahumma inni a'udzubika min wasa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Apa kabar jamaah Bapak Ibu sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita melaksanakan program kita, yaitu ziarah City Tour Kota Taif, Bapak Ibu. Dan kedua kalinya tak lupa kita ucapkan juga salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita mengucapkan salawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atas perjuangan Rasulullah dan seluruh ahli keluarga dan para sahabatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam. Ya, kita akan berkunjung, berziarah ke tempat-tempat yang sangat bersejarah, ya, yaitu di kota Taif, Bapak Ibu. Ya, kita akan berziarah ke kota Taif. Adapun tempat-tempat yang akan kita ziarahi di kota Taif yaitu Masjid Abdullah bin Abbas, Masjid Perkebunan Adas, ya, toko parfum, ya, tempat pembuatan parfum kota Taif, kemudian kereta gantung, ya, dan makan siang, nanti makan siang nasi mandi kota Taif, ya. Nah, yang pertama kita akan berkunjung ke kereta gantung dulu, biar enggak menunggu lama, biar enggak panas dan tidak ngantri lama nanti naik kereta gantungnya, ya. Jadi kita akan berkunjung ke kereta gantung dulu nanti sekarang ini, ya, seperti itulah, ya. Ya, cukup parfum itu cara pembuatan parfum, nanti kita bisa nonton di sana nanti, ya. Baik, jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini saya akan bercerita, ya. Saya akan bercerita tentang sejarah kota Taif, ya, biar tahu apa sejarah kota Taif itu, ya. Jadi tahukan kepada Bapak Ibu, ya, akan cerita tentang sejarah kota Taif. Jadi yang dimana kota Taif ini adalah tempat berdakwah Rasulullah SAW, ya, ketika dakwahnya di kota Mekah ini sudah tidak diterima lagi oleh penduduk kota Mekah. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah ini 13 tahun, Bapak Ibu. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, hanya 158, ya, lebih 128 orang yang masuk agama Islam di tangan Rasulullah selama 13 tahun. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, pada tahun itu ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun itu, ada dua orang, ya, yang sangat penting, ya, dalam hidup Rasulullah dalam berdakwah. Siapa ya dua orang ini? Yaitu yang pertama paman beliau, ya, Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib ini paman Rasulullah yang melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, penduduk kota Mekah. Ya, dia yang melindungi. Bang, kalau ada begalah. Jadi Abu Thalib sinilah yang melindungi Rasulullah, ya, melindungi ketika Rasulullah berdakwah, ya, agar tidak diganggu, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu istri beliau, yaitu ibunda Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah, ya. Dia perannya apa? Yaitu
perannya memberikan ketenangan, ya, memberikan ketenangan, memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Dan juga semua harta-harta dari istri Rasulullah, Ibunda Khadijah ini juga diinfakkan, ya, diberikan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Ya, nah, dua orang yang sangat penting dalam hidup Rasulullah SAW, ya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah ini, pada tahun ke-10 sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dua orang yang sangat penting ini meninggal dunia. Ya, yang pertama yaitu Abu Thalib, paman beliau. Ketika Abu Thalib ini meninggal dunia, Rasulullah SAW sudah mulai terancam, ya, sudah mulai terancam karena tadi ada paman beliau yang melindungi. Ketika paman beliau meninggal dunia, bahwa Rasulullah sudah mulai terancam di kota Mekah. Ya, yang tadi penduduk kota Mekah ini tidak berani mengganggu Rasulullah, ini mereka berani mencaci maki, ya, menzolimi, melempar, ya, Rasulullah SAW. Tapi ada satu orang ketika Rasulullah pulang mendakwah, ada istrinya yang menenangkan, ya, memberikan Rasulullah, kemudian memberikan semangat dan sebagainya. Nah, kurang lebih jaraknya 1 bulan Bapak Ibu, ketika paman beliau meninggal dunia, kurang lebih jaraknya 1 bulan, disusullah oleh Ibunda Khadijah, istri Rasulullah SAW, di tahun ke-10 sebelum Rasulullah hijrah ke kota suci Madinah. Nah, ketika istri Rasulullah, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, disitulah Rasulullah SAW sangat terpukul sekali, ya, keadaannya SAW, karena dua orang yang sangat berjasa dalam membantu Rasulullah menyebarkan agama Islam meninggal dunia di tahun yang sama. 10 Rasulullah, ya, naik ke atas pohon, berpegang kepada dua ranting, itu dua-duanya patah. Seperti itulah terjatuhnya Rasulullah, sakitnya Rasulullah, ditinggal dua orang yang sangat penting itu, ya. Meninggal dunia, sudah tidak diterima lagi di kota Mekah Al-Mukarramah, ya, sudah tidak nyaman, sudah tidak diterima. Kemudian disitulah Rasulullah SAW mencari tempat dakwah yang terbaru selain kota Mekah. Di mana? Yaitu di kota Taif ini, Bapak Ibu. Kota yang paling terdekat dari kota Mekah Al-Mukarramah ini adalah kota Taif. Banyak juga kota-kota yang lain seperti kota Jeddah, ya, kota Abaha, Daman dan sebagainya, itu jauh, jaraknya jauh. Yang paling terdekat dengan kota Mekah yaitu kota Taif. Disitulah Rasulullah SAW, ya, menyebarkan agama Islam ini, ya. Nah, di kota Taif, Bapak Ibu, di sana terdapat satu suku, ya, di kota Taif itu, yaitu namanya, ya, Saqif, suku Bani Saqif, ya, yaitu ada rajanya, ada pemimpinnya kota Taif dulu, ya. Nama rajanya itu Amr bin Umarah namanya, nama rajanya. Kalau di kota Mekah itu yaitu Abu Jahal, ya. Nah, Amr bin Umarah ini punya anak 3, ya, punya anak 3, yaitu yang pertama Abdul Yalail, Mas'ud dan Habib, ya, 3 anaknya. Ketika Amr bin Umarah ini mati, ya, diteruskan kepemimpinannya oleh 3 anaknya tadi. Nah, ketika Rasulullah berdakwah ke kota Taif, pada waktu itu ayahnya sudah meninggal. Amr bin Umarah ini, raja ini sudah meninggal dunia, ya, sudah mati. Nah, diteruskan oleh 3 anaknya ini. Nah, meminta izin untuk berdakwah agama Islam di kota Taif ke 3 anaknya tadi, seperti itu, ya. Sebelum Rasulullah SAW sampai di kota Taif, terlebih dahulu yang datang ke kota Taif itu yaitu Abu Lahab, Bapak Ibu. Abu Lahab ini termasuk paman Rasulullah, ya, paman Rasulullah. Dia sangat benci dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah diperintahkan menyebarkan agama Islam, Abu Lahab ini sangat benci dengan Rasulullah SAW. Disitulah sebelum Rasulullah pergi ke kota Taif, Abu Lahab ini sudah duluan pergi dia. Kemudian apa kata Abu Lahab ketika sampai di kota Taif, menemui 3 anak raja tadi, Abdul Yalail, Habib dan Mas'ud tadi. Apa kata Abu Lahab? Berkata kepada menerima dakwahnya. Karena kenapa? Karena dia itu adalah seorang pembohong. Orangnya itu pembohong katanya. Dia itu membawa dakwah sesat di kota Mekah. Agama nenek moyang kami
disesatkan oleh dia, itu katanya. Dia berkata kepada 3 anak raja tadi, kalau dia datang lebih baik usir saja dari kota Taif ini, jangan terima dakwah. Rasulullah SAW ya ingin berdakwah ke kota Taif. Pada waktu itu Rasulullah ditemani oleh anak angkatnya ya ke kota Taif, berdua dia, yaitu dengan Zaid bin Harisah namanya. Zaid bin Harisah ini anak